Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Permatasari Siregar, peserta Latsar CPNS Kementerian Agama Gelombang 4 Angkatan 16 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Medan. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai analisis isu manajemen ASN di lingkungan kerja saya sebagai seorang guru. Dalam menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara, manajemen ASN memiliki peran penting untuk memastikan birokrasi berjalan efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai isu aktual di unit kerja yang perlu dianalisis agar dapat ditemukan solusi yang tepat. Dari hasil pengamatan, saya mengidentifikasi 5 isu utama di kelas dan lingkungan sekolah, yaitu pertama, kurangnya kesadaran siswa dalam membuang sampah pada tempatnya. Kedua, kesulitan siswa memahami materi abstrak. Ketiga, kurangnya kolaborasi antar siswa. 4, rendahnya kedisiplinan dalam pengumpulan tugas. Dan kelima, rendahnya literasi siswa. Berikut gambaran kondisi saat ini, dampak, serta siapa saja pihak yang terdampak dari setiap isu. Misalnya, pada isu kebersihan, banyak siswa masih membuang sampah sembarangan sehingga lingkungan sekolah kotor dan mengganggu kenyamanan belajar. Dampaknya tidak hanya pada siswa, tetapi juga guru, petugas kebersihan, dan seluruh warga sekolah. Begitu juga dengan isu kesulitan memahami materi abstrak, kolaborasi rendah, kedisiplinan yang kurang, serta literasi siswa yang masih lemah. Isu-isu tersebut tidak terlepas dari peran guru sebagai ASN. Sebagai contoh, guru harus menjadi teladan dalam disiplin dan tanggung jawab, terus meningkatkan kompetensi pembelajaran, serta mendorong kolaborasi dan literasi siswa. Hal ini sejalan dengan substansi manajemen ASN, khususnya dalam aspek disiplin, pengembangan kompetensi, pengelolaan kinerja, dan pelayanan publik. Adapun keterkaitan isu dengan substansi manajemen ASN dapat dilihat dari tabel berikut. Untuk menentukan isu prioritas, kelima isu tadi saya analisis menggunakan metode APKL yang berfungsi menyaring isu agar fokus pada masalah yang penting, mendesak, berdampak luas, dan bisa ditangani. Analisis kriteria isu APKL terdiri atas A. Aktual. Apakah isu tersebut benar-benar sedang terjadi sekarang di lingkungan kerja? P. Problematis. Apakah isu tersebut menimbulkan hambatan atau kendala dalam pencapaian tujuan organisasi? K. Halayak atau kehalayakan. Apakah isu tersebut berdampak pada banyak orang, peserta didik, guru, masyarakat, atau instansi? L. Layak. Apakah isu tersebut realistis untuk diselesaikan sesuai dengan kewenangan, kemampuan, sumber daya, dan waktu yang dimiliki? Setelah dilakukan analisis, maka diperoleh isu prioritas dari hasil APKL, yaitu yang pertama, kesulitan siswa dalam memahami materi abstrak dalam pembelajaran. Yang kedua, rendahnya literasi siswa. Yang ketiga, rendahnya kedisiplinan siswa dalam pengumpulan tugas. Ketiga isu tersebut kemudian dianalisis dengan metode USG atau Urgency, Seriousness, Growth. Analisis USG adalah salah satu teknik analisis isu yang digunakan untuk menentukan prioritas masalah dengan cara menilai tingkat. Yang pertama, urgency atau mendesak. Seberapa mendesak isu tersebut harus segera ditangani. Yang kedua, seriousness atau serius. Seberapa besar dampak atau akibat yang ditimbulkan jika isu tersebut tidak segera diatasi. Yang ketiga, growth atau perkembangan. Seberapa besar kemungkinan isu tersebut berkembang semakin buruk atau meluas jika dibiarkan. Setelah dianalisis dengan USG, hasilnya menunjukkan bahwa isu yang paling mendesak, serius, dan berpotensi berkembang adalah rendahnya literasi siswa. Inilah yang menjadi core isu atau isu utama yang perlu diselesaikan. Untuk mengetahui akar penyebab, saya menggunakan metode fishbone diagram. Fishbone disebut juga diagram tulang ikan atau fishbone diagram atau Ishikawa diagram yang merupakan sebuah alat analisis manajemen yang digunakan untuk mengidentifikasi, menguraikan, dan menemukan akar penyebab suatu masalah serta mempermudah dalam merumuskan solusi yang tepat sasaran. Bentuknya menyerupai tulang ikan di mana kepala ikan adalah masalah utama dan tulang-tulang cabang adalah faktor-faktor penyebab masalah.
Berikut merupakan diagram fishbone atau tulang ikan dengan beberapa kategori penyebab, yaitu manusia, metode, media, lingkungan. Dari analisis, rendahnya literasi siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya dari sisi siswa minat baca yang rendah dan lebih tertarik pada gadget. Dari sisi guru, metode pembelajaran yang masih terbatas. Dari sisi sarana, kurangnya bahan bacaan yang menarik. Dan dari lingkungan, budaya membaca di sekolah maupun rumah masih rendah. Sebagai upaya solusi, saya mengusulkan beberapa gagasan kreatif. Di antaranya yang pertama, program 15 menit emas membaca. Tujuannya menumbuhkan kebiasaan membaca harian siswa. Yang kedua, pojok literasi kelas. Tujuannya menyediakan akses bacaan yang menarik dan mudah dijangkau. Yang ketiga, pemanfaatan flipbook digital. Tujuannya mengintegrasikan literasi dengan teknologi digital. Yang keempat, gerakan bercerita kembali. Tujuannya melatih pemahaman bacaan, keberanian berbicara, dan keterampilan menulis. Yang kelima, lomba literasi kreatif. Tujuannya meningkatkan motivasi siswa untuk membaca dan menulis. Yang keenam, kolaborasi dengan orang tua. Tujuannya membiasakan literasi di rumah serta dukungan keluarga. Demikian pemaparan saya mengenai analisis isu manajemen ASN, khususnya terkait rendahnya literasi siswa. Semoga dapat memberikan gambaran bahwa peran guru sebagai ASN sangat penting untuk menanamkan disiplin, meningkatkan kompetensi, serta menumbuhkan budaya literasi di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.